Om Swastiastu. Mohon izin sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Imari Janesa Udata Putra, Taruna tingkat 2 dari SMA Taruna Manara. Hari ini saya akan melaksanakan tugas safari project yang ditugaskan dari sekolah untuk mewawancarai orang-orang yang berbakat di bidangnya. Hari ini saya akan mewawancarai orang yang berbakat di bidang menari. Mohon izin Kak sebelumnya bisa perkenalkan diri dan sebagai apa di Pura Cijantung ini Kak? Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadek Puspadipani, bisa dipanggil Fani. Saya di sini sebagai koordinator penari dari usia anak-anak sampai dengan remaja. Jadi Kak Fani ini sebagai koordinator di bidang tari dari anak-anak sampai remaja ya Kak ya? Iya betul. Oke, hari ini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Oke, langsung saja Kak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula Kak terjun ke dunia tari sehingga akhirnya konsisten dan dikenal sebagai seorang penari Kak? Jadi awalnya itu dari sebenarnya kenal tarinya sendiri itu dari kelas 1 SD, itu dari eskul di sekolah. Tapi ini masih ke tarian Nusantara karena itu awal baru tertariknya. Kemudian setelah ikut beberapa kali latihan, terus juga sempat beberapa kali pentas di sekolah, saya dapat informasi kalau ternyata di Pura Cijantung itu ada latihan tari Bali secara rutin. Akhirnya saya coba untuk belajar tari Bali dari kelas 3 SD sampai dengan sekarang. Jadi kakaknya sudah mempelajari itu dari kelas 1 SD Kak ya? Kelas 1 tari Nusantaranya, kenal sama dunia tari. Kelas 3 baru khusus tari Balinya. Oke, pertanyaan kedua Kak ya. Jika kakak sedang latihan bersama temannya, pasti latihan tuh bisa terjadi konflik gitu Kak ya? Karena berbeda pendapat atau gerakannya nggak sama lah. Terus bagaimana biasanya Kak menyikapi demi kelancaran sebuah pertunjukan itu Kak? Itu sering banget ya sebenarnya terjadi karena kan kita apalagi tari kelompok itu tantangannya emang dari individunya sendiri karena kan tiap orang beda-beda ya. Nah setiap latihan itu kalau ternyata misal ada kesalahan dari awal sebelum latihan juga saya udah sering bilang kalau misalnya ada yang kurang dapat dipahami atau misalnya kan sering tuh satu orang dia lebih cepat tanggap tapi yang lainnya agak lama gitu. Itu ngomong aja secara langsung, jangan dipendam atau malu kayak gitu. Supaya nanti kalau ternyata kita tahu salahnya di mana, kita tuh lebih banyak ke diskusi. Atau kalau misalnya memang salah satu orangnya ini benar-benar lama proses untuk memahami gerakannya misalnya, bisa dipisahin dulu. Jadi diajarin secara private sampai bener-bener ngerti. Baru kalau dia udah mulai paham, baru kita latihan gabungan lagi. Juga kan dulu waktu ada guru itu lebih mudah ya karena saya sendiri memang koordinator di sini. Cuman saya itu kuliah bukan di bidang seni. Jadi kita punya guru dulu di sini dan dulu mungkin enak ya kalau misalnya ada kayak perbedaan menangkap gerakan tarian itu bisa dikoreksi sama gurunya. Kemudian karena beberapa tahun ini nggak ada guru yang ngajar, jadi lebih banyak saya yang ngajar di sini kalau misalnya mau ada acara kayak odalan di Pura ini. Jadi ya itu saya lebih banyak diskusin aja gerakan mana yang kira-kira paling enak diikutin oleh orang banyak karena kan setiap tarian itu dia beda gurunya, beda gerakan kan walau tariannya sama. Paling kayak gitu sih, lebih banyak ke diskusinya aja sama komunikasi sih. Oke. Jadi Kak, pertanyaan ketiga, seperti yang kita tahu ya Kak ya, untuk mempersiapkan sebuah pementasan tari itu tentu butuh persiapan yang matang, seperti mempersiapkan stamina fisiknya, kostumnya, hingga ekspresinya Kak. Bagaimana cara kakak mengatur manajemen diri dan mempersiapkan tersebut agar bisa tampil dengan sukses Kak? Kalau saya biasanya mau ada pertunjukan itu, saya biasanya olahraga kecil, kayak misalnya jalan santai, jogging kayak gitu. Sama sering ini sih latihan-latihan kayak push up, terus squat kayak gitu di rumah untuk ngatur pernafasan. Kalau dulu waktu saya sebelum SMA itu saya masih rajin renang. Jadi untuk ngatur pernafasan saya lebih banyak berenang.
Terus kalau untuk buat misalnya detail gerakan, saya lebih banyak tampil di depan teman-teman yang lain. Jadi karena nggak ada guru, kita saling koreksi aja. Kebetulan kan saya koordinator juga dibantu sama teman-teman seangkatan saya kan, yang narinya udah bareng dari saya kecil. Jadi kita saling koreksi, atau saya minta tolong dari teman-teman yang memang lulusan sarjana tari kayak gitu. Terus untuk ekspresi saya lebih banyak ini sih nonton dari YouTube. Jadi saya lihat di YouTube penari-penari dari Bali, asli di Balinya, seperti apa dia membawakan tariannya. Kemudian saya coba di rumah di depan cermin kayak gitu. Biasanya, iya. Oke, jadi Kak, saya ingin bertanya terakhir ini. Iya. Di daerah modern saat ini, apa tantangan terbesar menjadi seorang penari Kak, terutama dalam mempertahankan keasliannya? Dan bagaimana mengajak generasi muda agar tetap tertarik belajar dan mencintai seni tari Kak? Kalau tantangannya sendiri tuh banyak ya, terutama banyak banget mungkin orang-orang yang kurang paham soal seni, terutama tari. Jadi dia lebih apa ya, ngejudge kayak penari-penari khususnya perempuan. Ditambah lagi kan kalau nari itu tari Nusantara kan banyak yang gerakan yang menggoyangkan pinggul kayak gitu. Jadi saya sering dapat apa ya, mereka mungkin mikirnya bercanda, tapi sebenarnya nggak baik karena mengarah ke hal-hal sensitif tanda kutip. Seperti itu tantangannya. Terus ditambah lagi orang tuh kayak meremehkan gitu, karena mereka nggak pernah nyoba belajar kan, apalagi tari Bali. Menurut saya tari Bali tuh di antara tarian Nusantara lain tuh paling susah ya, karena hampir semua bagian tubuh itu ikut bergerak. Jadi jari kaki itu harus naik, terus postur tubuh segala macam kayak gitu. Nah mungkin karena mereka nggak mencoba, ditambah lagi kan nggak semua orang tertarik pada seni ya, terutama seni tari. Jadi mereka tuh kayak meremehkan gitu loh, kayak apa sih gampang segala macam gitu. Dan banyak banget yang mikir kayak buat apa sih nari kayak gitu. Lebih ke situ sih. Cuman dari saya sendiri menyikapi hal kayak gitu ya udah aja, mungkin karena emang mereka kan nggak punya setiap orang kan nggak punya kesukaan yang sama ya. Terus ditambah lagi yang bicara itu rata-rata bukan orang Bali dan bukan orang Hindu. Jadi saya merasa kayak oh mungkin mereka bukan tumbuh di lingkungan yang menekankan pada seni, sedangkan kita orang Bali itu kan dari kecil selalu diperkenalkan sama keseniannya, sama adatnya kayak gitu. Terus cara menjaganya yaitu kalau misalnya ada anak-anak gitu, saya suka ngajak mereka kayak ayo belajar nari gitu. Terus juga misal ponakan-ponakan saya gitu, saya suka kayak memperkenalkan aja, ajak pura. Terus kalau ada odalan tuh dikasih lihat gimana sih tante atau kakak kalau lagi nari kayak gitu. Jadi mereka lama-lama tertarik sendiri. Terus kemudian untungnya juga di Pura Cijantung ini dia terus meregenerasi gitu. Mulai dari penarinya sampai ke penabuhnya. Jadi walaupun masih anak-anak, mereka tuh suka diajakin. Yang perempuan biasanya diajakin nari. Terus yang laki-laki dikenalkan juga tarian laki-laki, tapi mereka tuh lebih difokuskan ke gamelan gitu. Karena kan kalau ngajarin tari laki-laki juga agak susah ya. Ditambah lagi di sini belum ada guru khusus untuk tarian laki-laki kayak gitu. Lebih ke situnya aja sih. Terus saya juga sering bikin konten-konten di TikTok. Entah itu untuk konten yang untuk memperkenalkan tari Balinya, atau sekarang tuh kan di Bali tuh banyak banget ya tarian-tarian tarian yang baru. Nah kita suka bikin tuh, suka ikutin gerakan tariannya, pakai sound mereka kayak gitu sih. Lebih ke situ untuk pelestariannya. Oh jadi seperti itu ya Kak ya? Iya. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan Kak ya. Iya. Mungkin saya tutup wawancara ini dengan para peserta ya. Om Sati Sati Satyo.